Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Sebagian orang menyatakan bahwa pasti semua wanita benci dengan poligami, yaitu benci tidak suka apabila suaminya melakukan poligami. Karena semua wanita ingin hanya menjadi satu-satunya hati di tempat suaminya. Selain itu banyak pula pemuka-pemuka dari berbagai agama yang melarang poligami. Namun ini menjadi paradoks bagi mereka jika melihat sejarah dan kitab-kitab para penganut tersebut. 1. Poligami menurut Yahudi. Disebutkan dalam Taurat bahwa Nabi Sulaiman memiliki 700 istri dari kalangan wanita merdeka dan 300 istri dari hamba sahaya. Kita melihat penghulu kita Ibrahim memperistri 2 orang wanita yaitu Sarah dan Hajar. Abbas Mahmud Al-Aqad berkata, tidak ada larangan poligami di dalam Taurat dan Injil. Bahkan hal itu dibolehkan dan dilakukan oleh para nabi sendiri sejak masa Nabi Ibrahim Al-Khalil alaihi salam hingga kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Dua, poligami menurut Nasoro. Injil tidak mengharamkan poligami karena Isa datang untuk menggenapkan syariat Musa alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang turun sebelumku yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad Muhammad. Quran Surat As-Saff ayat 6. Dalam Injil Matius terdapat perkataan Nabi Isa alaihi salam, janganlah kalian mengira mengenai kedatanganku untuk membatalkan ajaran para nabi. Akan tetapi aku datang untuk menyempurnakan, karena sesungguhnya aku membawa kebenaran untuk kalian, sampai hancurnya langit dan bumi, dan tidak ada satu huruf atau satu titik pun dari ajaran-ajaran mereka yang dihilangkan, kecuali semuanya disempurnakan. Seandainya poligami dilarang dalam agama Kristen, niscaya larangan tersebut ada dalam Injil. Tetapi kita tidak tahu dari mana mereka mendatangkan berbagai kedustaan ini. Maha suci Robku, ini adalah kedustaan besar. Sebagian dari mereka mengatakan, poligami menurut pengakuan gereja masih ada hingga abad ke-17 Masehi. Al-Aqad berkata, bahkan sebagian sekte Kristen berpendapat tentang positifnya poligami. Pada tahun 1531, Al-Misoriun menyerukan dengan tegas bahwa orang Kristen semestinya berpoligami. 3. Poligami sebelum Islam di lingkungan masyarakat Arab. Poligami dalam masyarakat Arab sebelum datangnya Islam sudah umum dan dikenal. Ghailan bin Salamah As-Saqafi masuk Islam, sedangkan dia mempunyai 10 orang istri di masa jahiliyah. Lalu mereka masuk Islam bersamanya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya agar memilih 4 dari mereka. Abu Daud meriwayatkan dari Al-Harits bin Qais yang menyatakan, aku masuk Islam dan aku mempunyai 8 istri. Lalu aku menyebutkan hal itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau bersabda, pilihlah 4 dari mereka. Dengan dalil-dalil ini jelaslah bagi kita bahwa poligami bukan perkara baru dan Islam tidak membawa sesuatu yang belum dikenal oleh manusia sebelumnya mengenai perkara ini. Lalu di manakah orang-orang yang berbicara tentang Islam dan kaum muslimin mengenai hal ini? Padahal itu ada di sisi mereka dalam kitab-kitab mereka. Tetapi kedengkian dan permusuhan telah membutakan mata dan hati mereka tentang apa yang ada di sisi mereka. Semua ini menodai Islam dan kaum muslimin serta menjadikan orang-orang yang menamakan diri mereka muslim ikut berbicara bersama mereka dan larut dalam pembicaraan seperti orang-orang yang larut dalam pembicaraan. Ketika Islam melihat perkara poligami sedemikian biadab, maka ia datang untuk mengatur dan menertibkannya. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.